saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Selasa 1 Juni 2021. Sumber inspirasi kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus berdebat dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Mereka adalah orang-orang yang diutus oleh pemimpin-pemimpin agama dan adat orang Yahudi untuk menjebak Yesus, untuk mencari alasan bagaimana mereka dapat melenyapkan Yesus. Adapun pertanyaan yang mereka ajukan adalah tentang wajibkah kita membayar pajak kepada kaisar. Walaupun mereka mengungkapkan itu dengan menyebut Yesus dengan sebutan guru dan disertai juga dengan sikap bahwa mereka ingin belajar tentang kebenaran kepada Yesus, tetapi sesungguhnya apa yang ada di dalam hati mereka adalah suatu cara bagaimana mereka dapat menjadikan Yesus sebagai orang yang bersalah karena jawaban-jawaban yang diberikannya. Namun, saudara-saudara terkasih, Yesus tidak gampang masuk dalam perangkap mereka. Justru Yesus bertanya balik, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" menunjuk kepada uang dinar yang dia minta untuk ditunjukkan. Mereka menjawab, "Gambar dan tulisan Kaisar." Dengan ini, Yesus mengajar mereka akan pola hidup sebagai warga negara di tengah-tengah dunia ini, bahwa sesungguhnya setiap orang dipanggil untuk mengabdi kepada Tuhan dengan memberikan pajak dalam tanda petik kewajibannya kepada Tuhan. Tapi di sisi lain juga setiap warga negara wajib juga membayar pajak kepada negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dengan ini Yesus menaklukkan pikiran hati yang jahat dari para pemimpin agama dan adat orang Yahudi yang dalam praktek selama ini mereka mengumpulkan pajak untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan golongan. Nah, saudara-saudari terkasih, bacaan Injil ini juga mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita pernah mendengar istilah 100% warga negara Indonesia
dan 100% warga gereja Katolik. Nah, apa yang dimaksud di situ adalah bahwa kita sebagai warga negara tidak bisa terlepas dari tugas dan tanggung jawab kita kepada negara. Dan salah satu yang dituntut untuk itu adalah membayar pajak dari penghasilan ataupun dari harta benda yang kita miliki. Yang pada prinsipnya semuanya diatur sebenarnya untuk membina, menata kehidupan bersama. Di dalamnya ada semangat saling tolong-menolong, dan itulah yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana, fasilitas, dan juga program-program yang ada untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Maka Yesus mengajarkan kepada kita sebagai warga gereja, kita harus taat kepada juga pemimpin gereja, karena pemimpin negara, karena mereka lah yang dipilih oleh Allah untuk membawa, memerintah, memimpin seluruh masyarakat kepada kesejahteraan, kepada kehidupan yang layak dan sejahtera. Dan kewajiban itu merupakan suatu keharusan. Karena apa? Karena warga negara yang baik, yang taat membayar pajak, merupakan tanda juga ketaatan kepada Allah. Selain taat kepada pemimpin negara, kita juga harus taat kepada pemimpin gereja. Karena pemimpin gereja juga merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk membimbing kita melalui hidup rohani, menata hidup di tengah-tengah keluarga dan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Nah, karena itu keluarga-keluarga Katolik yang tercinta, mari kita sadar pajak, sadar kewajiban kita. Dan dengan sadarkan kewajiban kita, maka kita juga akan mendapat hak-hak kita, baik dari sebagai warga negara maupun sebagai warga gereja. Betapa banyak kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita bersama sebagai warga negara, begitu banyak pengemplang pajak yang membuat laporan pajak fiktif yang tidak benar. Dan inilah yang membuat negara kita semakin lama semakin terpuruk, jauh dari tujuan kesejahteraan. Siapa saja yang tidak memenuhi kewajibannya, maka dia juga tidak akan dapat meminta hak-haknya secara maksimal. Mari kita berikan kepada negara apa yang menjadi kewajiban kita kepada negara, dan mari kita berikan kewajiban kita kepada gereja sebagaimana gereja harapkan dari kita. Kedua hal ini satu sama lain adalah saling mengisi, saling berkaitan, dan tidak bertolak belakang. Hidup beragama selalu dikaitkan juga dengan hidup bernegara. Hidup bernegara kita dilandasi oleh semangat Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan menjadi dasar segala-galanya, dan di dalam Tuhan itulah kita membina semangat kemanusiaan, semangat persatuan, semangat kegotong royongan permufakatan, dan semangat keadilan sosial. Mari saudara-saudari terkasih, hari ini kita sadar akan hal itu dan kita bangun hidup kita, keluarga kita sebagai warga negara yang baik dan sebagai warga gereja juga yang baik. Semoga amin.